Namaku Minar, jatuh cinta, lalu menikah dengan cowok Batak bernama Sahat Pangoloi Purba. Otomatis aku menjadi bagian dari keluarganya yang heboh, berisik, dan penuh drama. Kau percaya ranjang itu bisa bikin aku hamil? Terus kalau nggak ada ranjang itu aku nggak bakal hamil, tuh kau percaya? Hah? Kan pengantin baru, betul? Ini tak ada apinya aku tengok lah. Setiap malam kayak main api. Terus kenapa sudah lama tak aku dengarnya bunyi ranjang itu lagi? Gue punya peran buat lo, dan ini beda total dari semua yang pernah lo peranin. Justru itu yang menjadi gue jadi pengen sebenarnya. Ya aneh banget ya, dari keluarga Batak belajar Batak tuh emang agak aneh sih. Karena satu keluarga gede gue, kan gue Nasution dan Batubara nih. Sekarang kita ngobrolin soal filmnya Radit, Catatan Harian Menantu Sinting. Itu semua orang berpikir bahwa yang menjadi menantu Sintingnya adalah Radit, tapi sebenarnya Ariel. Padahal Ariel gitu. Nah, proses casting itu berapa lama sih? Oh, kebetulan gue ditawarin dari 5 tahun lalu sih. Terus Baru dibahas lagi tahun lalu, pas mau jalan, baru diingetin lagi sama Pak Sunil. Oke. Nah, ingat nggak kamu pernah ditawarin, gue pernah ngomongin soal ini gitu. Kita beneran mau jalan nih gitu. Nah, itu kan ada novelnya. Terus kamu baca novelnya dulu, iya kan? Nah, pas membaca novel itu, karakter Sahat ini kira-kira emang relate nggak ya sama aku? Misalnya cocok nggak ya sama aku, atau kayaknya nggak banget deh sama aku gitu, ngerasa Justru kalimat Pak Sunil yang bilang bahwa gue punya peran buat lo, dan ini beda total dari semua yang pernah lo peranin. Justru itu yang menjadi gue jadi pengen sebenarnya. Oke, jadi challenge. Karena beda banget. Di sini kan dia ngerokok di film, gue enggak. Terus dia adalah pegawai sebuah perusahaan, which is gue juga enggak. Dia banyak aspek yang, apalagi ini kan main cuma jadi aktor doang. Jadi menurut gue sebuah tantangan yang menarik dari sisi keaktoran, makanya gue ambil. Oke. Nah, ada nggak scene yang menurut kamu paling susah dari film ini? Enggak sih, karena reading kan 4 bulan ya. Reading latihan naskah itu 4 bulan, hampir tiap hari ketemu Ariel, ketemu acting coach. Jadi ketika lagi syuting udah kayak main-main aja sih. Oke. Atau mungkin proses syuting yang memorable buat kamu ada nggak? Karena sebagai aktor ya, jadi ngerasa lebih enak sih. Kayak ditawarin makan tiap sejam. Terus namanya juga jadi talent. Kok tahu sih, beneran tahu? Karena biasanya mulai dari nulis, nggak direct enak gitu tahu ya? Ditawarin makan tiap sejam. Karena kadang sebelumnya kita masih biasanya kenyang tahu itu. Iya, kadang masih kenyang. Datang lagi kan, mau ngemil nggak Mas Radit? Enggak, udah nggak apa-apa. Udah ngemil aja, kenapa dipaksa jadi? Yang mau disembelih gue. Iya. Jadi ini yang paling memorable. Iya sih. Iya, sama paling syuting hujan gitu sih. Oke. Pakai hujan-hujanan lumayan inget sih. Karena gue nggak terlalu ini sih, apa ya, kayak karena latihannya begitu lama, sehingga proses syutingnya tuh bener-bener menyenangkan aja gitu. Kayak gimana ya? Kayak lu biasa latihan nendang bola nih setiap hari kan. Ketika pertandingan kan udah nggak mikir kan. Ya gitu sih, kayak gitu. Jadi yang gue inget malah justru hal-hal di belakang layar sih. Kalau misalkan sama Mama, Lina Marpaung ya. Itu bangun chemistry-nya gimana? Karena kalau aku lihat-lihat di beberapa podcastnya Radit sama tim yang lain tuh, Mama tuh kayak ya kocak aja gitu loh. Lucu banget. Terus pas si Mama bangun chemistry sama kamu gimana? Gampang banget? Itu paling gampang. Bangun chemistry sama Mama paling gampang. Karena kenal udah lebih lama juga daripada sama Ariel ya, kenalnya. Dan udah tahu lah, udah ngerti lah. Mungkin sama-sama Batak juga kali ya. Jadi ngobrolnya juga lebih enak. Tapi kan kamu orang Batak kan aslinya? Iya, tapi lahir di Jakarta. Oke. Pada saat belajar bahasa Batak, karena aku dengar juga itu ada syuting yang pakai bahasa Batak.
Itu kamu gimana belajar bahasa Bataknya? Iya aneh banget ya. Dari keluarga Batak belajar Batak tuh emang agak aneh sih. Karena satu keluarga gede gue, kan gue Nasution dan Batubara nih. Rame banget. Tapi lebih sering kumpulnya sama Batubara, sama keluarga yang Batubara. Itu mereka kalau ketemu tuh masih ngomong Batak semua. Jadi, dan selama ini gue roaming kan, ini ngomongin apa sih gitu. Nah gara-gara film ini, gue jadi ngetes ke mereka bahasa Batak yang gue apalin. Tapi ya cuman bisa satu kalimat doang kan. Ya kadang gak nyambung aja, yang penting keluar dialog film, minta dites gitu. Tapi setelah ini pengen belajar bahasa Batak nggak? Pengen, kalau ada waktunya pengen. Tapi kalau sama anak-anak di rumah gitu ada nggak sih yang misalkan ini bahasa Batak gitu yang diajarin gitu kan? Gue aja nggak bisa bahasa Batak gimana? Gimana cara anak-anak? Oh enggak, maksudnya setelah film ini gimana, loh. Pak? Papa juga nggak tahu. Kamu kira-kira sendiri ya? Setelah film ini. Kalau memang ada kesempatannya dan kebetulan namburu gue, tante which is itu masih jago banget bahasa Batak, mungkin iya. Mungkin dia. Untuk melestarikan bahasanya mungkin dia. Okay. Tapi sekarang lagi nggak ada waktunya, masalahnya itu doang gitu. Tapi pengen banget. Anak pun juga. Okay. Kalau sama Ariel Tatum itu bangun chemistry-nya berapa lama? Sama Ariel lumayan lama, karena kita bondingnya harus lewat main D&D dulu, main Dungeons and Dragons, main game. Tapi paling sebulan. Dari workshop 4 bulan. Oke. Tanpa spoiler, pesan apa yang pengen sebenarnya disampaikan dari film ini gitu? Pokoknya nonton aja filmnya, karena ini ngomongin soal hubungan suami istri yang tinggal di satu atap bersama mertuanya. Kayaknya banyak orang yang ngalamin juga sih. Yang relate sama masalah ini. Rasa-rasanya, dengan nonton trailernya orang bisa kegambar sih. Benang merah ceritanya soal apa. Rasa-rasanya dari situ udah bisa kegambar. Oke. Boleh dikasih tahu mungkin ke Mama dan Papa semua kapan film ini tayang dan di mana? Siap. Jangan lupa teman-teman nonton film Catatan Harian Menantu Sinting 18 Juli 2024. Hanya di bioskop. Ada pesan yang pengen disampaikan oleh Radit ke orang tua di rumah? Hah? Ya mungkin ada. Gue ya? Ya enggak ada pesan mungkin gitu yang kan? pengen Radit ya sampaikan ke Mama dan Papa di rumah. Pengen sampein ke Mama dan Papa? Iya, orang tua di rumah. Orang tua, ya makasih Mama dan Papa buat semuanya. Orang tua yang lain, Mama dan Papa di luar. Katanya Mama dan Papa di rumah. Iya, bukan. Mama Papa dan gua Papa orang enggak? lain. Makanya gue pikir ada nyokap gue di luar. Orang tua yang sudah jadi orang tua gitu loh. Oke, berarti pertanyaannya ada yang mau disampaikan kepada orang tua yang menonton video ini. Oke, boleh. Tapi kalau orang tua yang menonton video ini, konteksnya masih seolah orang tua gue. Oke, ya udah, orang tua yang ada yang mau disampaikan nggak ke orang tua yang bukan orang tua Bang Radit yang sedang menonton video ini? Oke, boleh. Ya dong? Iya, boleh. Boleh tanya lagi. Ada nggak pesan yang pengen Radit sampaikan untuk orang tua yang bukan orang tua Bang Radit yang nonton video ini? Oke. Nah, buat para orang tua yang bukan orang tua gue cuma mau nyampein. Nggak tahu sih, gue nggak bisa ngasih pesan apa-apa ya, karena setiap keluarga itu punya caranya masing-masing. Okay. Kalau kalian dengerin gue, cara gue ngomong ke anak gue atau cara gue berkeluarga, mungkin juga nggak cocok buat kalian juga ya. Temuin aja cara masing-masing sih, gitu aja sih. Siap. Oke, makasih ya Raditya Dika, dan makasih untuk Mama dan Papa semuanya. Jangan lupa baca artikel popmama.com. Dadah! Thank you semua, gue balik dulu ya.